agak mundur gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, membawakan kitab Al-Mulakhas fi Syahri Kitab Tauhid. Pada kesempatan kali ini mengangkat tema termasuk syirik, istighosah atau berdoa kepada selain Allah. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat menuntut ilmu. Nikmat yang sangat dibutuhkan tatkala kita berada di akhir zaman ini untuk menolak fitnah syahwat, begitu juga fitnah asyubuhat. Dan nikmat ini nikmat yang besar, nikmat yang pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah firman Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang datang dari rumahnya menuju majlis ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darajat orang beriman, orang yang berilmu darajat, maka jamak. Tinggi sekali darajatnya diberikan Allah kepada mereka. Kemudian berbanggalah yang dari rumah memang dalam rangka menuntut ilmu. Man ghada ilal masjid la yurid illa khairan yata'allam al-ilma aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajjin tamma hajjihi. Barang siapa yang pergi ke sebuah masjid yang tidak dia inginkan kecuali kebaikan, dia belajar ilmu atau ingin mengetahui sebuah ilmu, maka baginya pahala haji sempurna. Pahala haji. Jadi beruntung sekali orang-orang yang dimudahkan Allah melangkahkan kakinya menuju masjid. Minimal dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lain ya, di dunia ini dalam rangka tasabuk fil khair,
berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kata Allah, fastabiqul khairat, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita berlomba-lomba, hidup kita tidak lama, hidup kita sebentar, dibatasi durasi yang tidak lama oleh Allah Azza wa Jal, illa ashiyatan au duhaha. Sebentar sekali hidup kita. Akan tapi membedakan antara ana, antum semuanya, kita ini adalah apa? Berlomba-lombanya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kelak bertemu Allah dalam keadaan banyak membawa bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ilmu yang akan kita bahas hari ini bab keberapa? Bab ke-14. Bab minasyirki ay yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan. Min di sini litab'id. Maksudnya bagian syirik besar, bukan syirik kecil. Tab'id untuk makna sebagian. Ada yang syirik itu sebagian yang besar, ada yang sebagian yang kecil. Yang ini maksud bab ini syirkul akbar. Kalau diterjemah enggak ada minnya. Ada enggak min? Enggak ada. Makanya penting bisa bahasa Arab. Supaya tidak dibudi ke wong dalam beragama. Ya. Lebat dikit jenggot, ustaz lah itu. Makanya penting bisa bahasa Arab, sehingga kita bisa menimbang mana ustaz beneran, mana mainan. Antum galak mobil asli, mobil mainan. Kan jangan dibudikan orang dalam masalah agama. Paham? Ya. Kecuali antum hobi mobil mainan, enggak jadi naik, patah dia. Bab minasyirki, bab termasuk kesyirikan, yaitu syirik besar. Berarti kalau syirik besar, dia keluar dari agama Islam. Dia harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal atas perbuatan yang dia lakukan. Dia harus kembali lagi kepada agamanya. Tidak boleh kita melakukan perbuatan ini. Apa itu? Ayyastaghitha, beristighatha. Apa itu istighatha? Secara bahasa yaitu an-nusratu 'inda syiddah awit takhlis 'anil qurbah, yaitu pertolongan tatkala syiddah, tatkala susah banget, atau menghilangkan dari seseorang kurbah, kesulitan. Itu secara bahasa. Secara istilah, talabun nusra min Allah subhanahu wa ta'ala liyuzil asyidda wa yukhallisu minhul kurbah. Artinya seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk menghilangkan kesusahan dari dirinya. Agar Allah menghilangkan kesusahan dari dirinya, kesulitan dari dirinya. Atau membebaskan dia dari kesulitan, kesusahan yang menimpanya. Ya. Seperti seseorang dia diombang-ambing oleh ombak di lautan, atau pesawatnya mengalami turbulensi. Tahu turbulensi? Ya, apa turbulensi? Tertumbur jadi ya. Pokoknya berguncang, numbur awan. Oh, gitu. Ini dia berdoa waktu tatkala sedang syiddah sekali, sedang susah-susahnya. Dia berdoa kepada Allah agar kesusahan yang dia alami hilang. Antum terbenyu, gitu. Minta tolong sama siapa? Allah. Syiddah. Berbeda tatkala kita sedang santai-santai seperti ini, kita berdoa kepada Allah, maka itu disebut apa? Isti'anah. Talabul khair. Minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau minta perlindungan kepada Allah suatu yang akan terjadi atau kemungkinan terjadi berupa keburukan. Ini namanya isti'adzah, sudah kita bahas kemarin.
Apa beda isti'anah, isti'adzah, istighatsah? Siapa yang bisa jawab? Dapat kopca. Sama se. Ya. Siapa yang bisa jawab? Naam, tafadhal. Isti'adzah atau isti'azah? Iya, bagus. Iya, bagus. Minta pertolongan atau? Iya. Belum. Iya, minta perlindungan. Terus. Apalagi ada 3 ini, baru siko. 2 lagi. Isti'adzah sudah, isti'anah? Nah. Enggak boleh maco. Ujian. Ya, yang lain, yang gagal sudah. Ya. Ya, apa beda? Hampir kau tuh. Apa beda isti'adzah dengan istighatsah? Diam. Iya, Masya Allah ente. Sini. Yang mana? Nak yang harga 50? Apa nak 30? Ya, sini ente. Masya Allah. Kepala ente besar apa kecil? Sedang ini berarti. Masya Allah ente. Nah, ini baru ini belajar nian. Ya. Jadi isti'anah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Isti'adzah ya meminta kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang kemungkinan terjadi atau akan terjadi. Adapun isti'adzah, istighatsah meminta kepada Allah pertolongan agar musibah yang sedang menimpa terangkat. Paham ente? Hampir antum tadi. Hampir salah, ya. Iya, bagus. Lah istighatsah terbagi menjadi 3. Dari sisi boleh tak bolehnya. Yang pertama istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan, dianjurkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tertimpa musibah yang itu sangat berat bagi kita, pancakelik misalnya, ya, atau ada banjir misalnya atau tsunami, apalagi dan seterusnya sedang menimpa. Ya, maka ini tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah, maka kita minta kepada Allah agar diangkat itu. Atau kita sedang berada di pesawat itu berguncang. Atau kita sedang berada di dalam kapal itu diterpa ombak. Tak kala berdoa waktu itu, maka ini disebut istighatsah. Agar musibah yang sedang menimpa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah. Ini masyru' disyariatkan. Yang kedua, istighatsah yang boleh, yaitu istighatsah kepada orang yang mampu melakukan apa yang kita pinta secara adat istiadat, itu bisa dia lakukan. Seperti ente sedang dikejar singa. Oh, biasanya tak selamat kejar singa. Tapi contoh baik, tu dikejar singa. Di sana ada orang, ini tak kala kita dikejar singa, ini terkala terdesak atau santai ini? Terdesak berarti istighatsah ini. Ya. Tolong, tidak. Oh, mati aku. Berarti dia teriak-teriak. Antum melihat di situ ada orang yang sedang membawa bunduk atau membawa pistol. Kalau cuma ngawak tumbak ini biasa dua-duanya dimakan. Ngawak senapang yang bukan pelok kecil atau pistol. Antum minta tolong, ditolong sama dia, boleh. Atau antum sedang terberak, gitu kan? Ada wong yang badannya kekercaknya memang pintar berenang, minta tolong, boleh. Yang tidak boleh itu jelas-jelas wong itu di pucuk kursi roda, ada perban kaki, tolong. Ini yang minta tolong ini buyan. Ya. Berarti ini yang dilarang. Ya. Ini boleh. Boleh dari mana dalilnya? Dari Al-Quran.
Ya, termasuk ini perbuatan syariat yang dahulu, yaitu syariatnya Nabi Musa alaihissalam, karena tidak dihapus dan juga ada di dalam Al-Quran, maka ini berlaku di dalam syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala aduwwihi, fawakazahu faqada alaihi." Ya, seorang dari kaum Nabi Musa kaum apa? Bani Israel. Siapa yang bisa menjawab? Siapa Bani Israel itu? Siapa Israel itu? Dari keturunan siapa dia? Bentar loh. Siapa nama antum saya? Iya antum tuh lah. Iya, siapa? Ya lajuan. Apa jelas kawan? Nabi Yakub. Israel tuh bagus. Nabi Yakub anak siapa? Diam. Nih, mandek. Nabi Ibrahim. Iya. Itu kakeknya kalau. Diam dulu. Yang ini Nabi Ibrahim itu kakeknya. Itu. Sini. Pala besar, pala kecil antum nih. Ini sama saya juga, ya. Iya. Alhamdulillah. Oi, barakallahu fik. Ya. Ini bukan dari ana, ini dari Muhsinin ya. Lagi antum nyangkut dari ana. Ya. Yang ketiga. Sudah tadi ya, yang kedua ya? Yang boleh. Oh ya, belum saya jelaskan. Dalilnya itu kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel, tak kala Nabi Musa di Mesir, karena Nabi Musa itu besarnya di Mesir apa di Palestina? Di Mesir. Kalau ini pertanyaan habis kok pecah ya. Di Mesir. Ya. Besarnya di siapa? Siapa ayah angkat Nabi Musa? Masya Allah, ayah angkatnya Fir'aun. Antum kalah ayah angkat Fir'aun? Subhanallah. Ayah angkatnya Fir'aun. Sampai umur dia dewasa sama Fir'aun. Dapat hidayah dari Fir'aun? Tidak. Hidayah benar-benar di tangan Allah Azza wa Jalla. Dibesarkan oleh Fir'aun, makan minum di situlah. Didakwahi tidak dapat hidayah, bahkan memerangi Nabi Musa. Ini menunjukkan hidayah mahal atau murah? Mahal banget. Makanya kita bersyukur. Dimudahkan Allah salat 5 waktu, dimudahkan Allah mendengarkan firman-Nya, dimudahkan Allah mendengar sabda-sabda Rasul, dijaga sampai mati, sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian mendatangi kita. Kita didatangi kematian enggak loh? Siapa tidak didatangi kematian? Semuanya. Seluruh nabi mati. Semua kita didatangi kematian. Tapi kalau bisa didatangi kematian dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Nabi Musa menolong orang tersebut. Ya, orang yang ditolong dari Bani Israel, musuhnya dari orang-orang suku Kipti. Orang-orang Mesir itu namanya suku Kipti. Ditolong oleh Nabi Musa. Fawakazahu, ditinju. Nabi Musa cuma ninju baik, tapi Nabi Musa ini kuat. Ditinju tuh mati. Faqada alaihi, mati budak itu. Terus Nabi Musa terkala nanti di padang mahsyar, semua manusia butuh pertolongan, datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa merasa pernah berbuat dosa. Dia merasa pernah membunuh orang, padahal dia tidak sengaja. Ini Musa tegemsoknya. Ya, bayangkan beliau mukul batu dengan tongkatnya, tebok kalau batu itu. Coba kamu pukul batu, patah tangan. Nah itu berbeda Nabi Musa alaihissalam. Dipukul, meninggal orang tersebut. Meninggal. Tengok kalimat di situ, fastaghathahu. Istighatha. Jadi orang ini beristighatha kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam melakukan istighatha yang dari orang tersebut. Kalau seandainya tidak boleh, kata Nabi Musa, jangan, istighatsah hanya kepada Allah. Karena Nabi Musa memenuhi itu, dan Nabi tidak mungkin berbuat syirik. Jadi istighatsah kepada orang yang mampu melakukannya itu secara adat. Kenapa dikatakan secara adat? Secara kebiasaan dia mampu. Ada secara adat yang tidak mampu. Contoh, istighatsah orang tidak lama tidak punya anak. Peninglah berubah, habis duit.
Ai dah, mana lah? Ai datang mang yai tu belah. Yai yang ada di Lebak Keranji hebat caknya. Ai minta sama yai itu. Yai lah pening aku ni. Ini tidak mampu. Tidak ada yang bisa yang mendatangkan apa? Anak. Siapa pun tidak bisa memberikan anak kecuali Allah. Ada seorang ibu melihat anaknya itu durhaka minta ampun. Lah direhab sana sini. Ya, dicor. Direhab ke pesantren tak berubah-ubah budak itu. Ya. Akhirnya dia minta kepada seorang kiai. Cak mano budak ini? Cuba apa ke dia ni supaya taat kepada diriku. Ini tidak akan mampu. Ini hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, maka ini tidak boleh dipinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istighatsah syirkiyah. Istighatsah yang syirik. Yang istighatsah meminta pertolongan tatkala sedang susah, tatkala sedang sulit kepada mayit. Ini ada tiga. Kepada yang pertama kepada mayit. Seorang tidaklah berdoa kepada mayit, minta pertolongan kepada mayit, melainkan dia meyakini bahwasanya mayit itu memiliki pengaruh. Wahai wali fulan. Ui, kau ni. Misalnya dia ngomong itu. Lah mati ini wali ini. Kalau Nabi saja yang paling mulia tidak boleh. Lah apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kuburan-kuburan yang mungkin sudah berlumutan biasa didatangi wong. Makanya kita dianjurkan ziarah kubur. Kalau ada rumput dicabut, dibersih ke, didoa ke itu. Wong kalau nyengok kubur yang berlumut, ini wali ini. Tak tahunya batu biasa. Ya. Subhanallah. Cak di mana tu di Jakarta Utara itu. Mbak Priok. Tak kata isi je situ. Tapi karena ada lokak duit di situ, dibagus ke wong, datang wong. Buyan-buyan tadi. Yang tak tahu sejarah, tak tahu apa, yang penting itu bentuk kuburan. Makanya dilarang, khususnya di mazhab Syafi'iyah, dilarang kalau kuburan itu ditinggikan atau disebut dipendapuri, tak boleh. Haram hukumnya. Siapa bayang nak ngal, tak boleh. Nabi melarang, seluruh mazhab mengatakan tidak boleh. Ustaz, aku jual pendapuran. Nah, kau ni berhenti. Muat pendapuran itu. Ya. Pendapuran itu lewat sekilan. Kata Nabi kepada Ali radhiyallahu an, tidaklah engkau melihat kuburan yang diagungkan atau melebihi satu jengkal dalam kau papas. Ya. Jadi cak mana yang ada ini? Itu menyelisih. Hampir secara umum. Ya, mereka tasyabbuh kepada kuburan orang-orang Nasara. Ya. Ini kuburan siapa yang pernah umrah melihat ke Baqi' Al-Gharqad atau ke makam Uhud? Bagaimana kuburan-kuburan penghuni surga itu? Penghuni surga mereka. Bahkan raja-raja yang kaya minta ampun. Ya, kuburannya hanya tanah saja berbentuk sanam. Berbentuk gundukan saja. Tak katik semennya, tak katik batu, dinjuk tanah digundukan, dinjuk batu pucuknya. Orang berduit, nak kita susah. Apa sebut nak dibaguskan. Budak ini. Ya, itu. Yang cak kiauan kita tu. Tertiru orang-orang yang mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu orang istighatsah kepada mayit atau istighatsah kepada ghaib. Apa ghaib? Orang yang tidak ada. Istighatsah menyebut nama si fulan 3 kali. Kalau terjadi gempa, pulan-pulan. Kalau dia ngomong, kalau ada apa-apa kau sebut aku nama aku 3 kali. Tiba-tiba terjadi gempa, disebutnya. Mang cik je dia. Bicara 3 kali disebutnya. Ini syirik. Syirik asghar atau akbar ini? Akbar. Bisa mengeluarkan dari agama Islam. Makanya jangan biasakan mengatakan kalimat ya saman, ya cacam. Tidak boleh. Kalau ya cacam, ada kan? Ya saman, terpeleset, ya saman. Tidak boleh ini. Kalimat panggilan untuk meminta hanya untuk Allah. Nah, kalau kita ingin meminta agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu, orang terpeleset, jatuh dari sepeda, berarti dia ingin ditolong. Tak kala dia menyebut, harusnya mengatakan ya Allah atau subhanallah, masya Allah, qadarullah. Tak boleh ya saman. Ya saman tu orang kiai itu. Ya, yang ada di mana? Di Kalimantan, enggak salah. Lah sudah lama itu kiai lama ni.
Itulah ada tari saman. Ya, enggak boleh. Siapa lagi? Ya Abdul Qadir Jailani. Ya, enggak boleh semuanya. Mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja mereka hidup, mereka tak mampu, apalagi mereka sudah meninggal dunia. Yang ketiga yaitu istighatsah kepada orangnya ada, tidak mati, hidup, tapi dia tidak mampu. Seperti seorang beristighatsah kepada anak-anak yang idiot. Ya. Dulu pernah di Jawa itu. Siapa namanya itu? Nah, Ponari. Dibawa budak-budak sakit. Lah inilah isti'anah apa lah sudah itu datang ke situ kalau sembuh. Lah sudah terdesak banget. Mbeknya banyu got diludah ke Ponari. 2 kali kumannya itu. Kuman got, kuman ludah, mati udah itu. Ini kebodohan disebabkan kesyirikan. Kalau seandainya dia ada idiot saja bahaya ludahnya, apalagi idiot. Subhanallah, ya. Dan ini adalah kebodohan yang nyata. Doa kalau dari segi makna itu terbagi 2. Yang pertama maknanya ad-du'a, panggilan, seperti ente manggil ya fulan, ya akhi, ya apa bagi itu, maka ini tidak masuk pembahasan. Yang kedua doa maknanya meminta dalam keadaan menghinakan diri. Dalam keadaan menghinakan diri pun terbagi 2. Catat kaki ada hadiah, sikok kau pecah tinggal. Yang pertama disebut doa masalah. Doa masalah. Seperti kita meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit kita. Seperti kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak, memperbanyak rezeki kita. Ya, kita supaya dapat pekerjaan dan seterusnya. Arti masalah itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua doa ibadah. Apa arti doa ibadah? An ta'budullah bima syara'a. Doa ibadah adalah engkau beribadah kepada Allah dengan syariat yang telah disyariatkan kepada dirimu. Seperti orang yang salat. Hakikatnya orang yang salat itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana cara memahaminya? Orang salat, seolah dia mengatakan, ya Allah, terimalah ibadahku ini. Doa itu. Ya Allah, semoga aku mendapat ridhamu dengan salat yang kukerjakan. Engkau berpuasa pun seperti itu. Engkau berpuasa, itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana engkau berharap puasa engkau diterima oleh Allah. Engkau diridhai oleh Allah dengan engkau berpuasa kepadanya. Anak nanya antum, kita semua ini berpuasa untuk mengharap apa? Ridha Allah, meminta ridhonya. Dua-dua ibadah ini, masalah maupun ibadah, dipalingkan kepada selainnya, maka dia jatuh kepada syirkul akbar. Berarti tidak boleh Ustaz minta anak ke dukun. Ya pola antum, tidak boleh. Omong ke dukun itu. Ngapa banyak dukun buntu? Ajak mikir dukun itu. Kau ini nak ngayo ke aku, kau hidup rumah gubuk mah ini. Mikir dukun. Santetnya kau. Siap ke zikir-zikir pagi sore. Untuk menjatuhkan dia. Syekh Albani rahimahullah ta'ala pernah ditantang dukun. Ya. Pernah ditantang dukun. Lalu Syekh Albani menjatuhkan dia dengan kalimat, lupa saya maknanya, kapan waktu yang kita akan selenggarakan. Kata dukun itu, ini kalau nggak salah ya, kata dukun itu, ya begini. Nah kata Syekh Albani, pendusta engkau ini. Kalau saya engkau tahu yang gaib, ya, engkau tahu kapan waktunya. Sudah selesai debatnya. Kalau seandainya engkau tahu, kalau seandainya engkau benar tahu yang gaib, bisa engkau tahu waktunya. Selesai. Itu hebatnya orang alim. Ya, seharusnya dia tahu kita ini bakal bertemu hari ini, jam ini, karena dia tahu yang gaib.
Dukun tadi memang buyan dukun tu. Karena dukun tu nunggu kabar dari langit yang dicuri oleh jin-jin. Jadi hakikatnya dukun itu adalah apa? Ya, teman jin. Karena dia telah memberikan apa yang diminta oleh jin, maka jin juga memberikan apa yang diinginkan oleh si dukun ini. Apa yang diminta oleh jin? Kita kafir. Kalau antum nak jadi dukun mudah ni, tak usah nak pergi ke Gunung Kawi, Gunung Jempol, gunung apa? Tak usah. Bukit Seguntang, tak usah. Tinggal ente kafir saja, setan akan tunduk kepada dirimu. Bagaimana kafir? Engkau jadikan Quran itu sendalmu. Engkau ambil darah haid istrimu, tulis bismillah. Jadi dukun besar. Kalah kalau dukun Palembang ini. Tapi kita kafir. Itu. Intinya syaitan membuat manusia kafir. Itu pertama. Kalau tidak kafir juga dia jatuhkan kepada perkara bid'ah. Jika tidak bisa juga jatuh kepada bid'ah, dia jatuhkan kepada dosa-dosa besar. Jika tidak bisa dia jatuhnya ke dosa-dosa kecil. Tidak bisa juga dijatuhnya main game bot, main ini. Sehingga habis waktu dia, bekal dia di akhirat sedikit. Itu setan. Tak pernah dia putus asa. Masa dia kalah sama setan kita? Syaitan dalam menyesatkan manusia tidak pernah putus asa. Lah kok kita dalam kebaikan putus asa? Berarti syaitan lebih pintar. Ya. Ya, kita masuk ke dalam bab. Baru pembukaan tadi. Muallif rahimahullahu taala membawakan 5 dalil di dalam bab ini, menyatakan bahwasanya istighatsah kepada selain Allah yang hanya Allah mampu melakukannya syirkul akbar. Ya, syirkul akbar. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 106. Qala ta'ala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka, apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu, wala yadurruka, apa yang tidak bisa mendatangkan bahaya kepadamu. Maksud ayat ini, yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu, ini ayat turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diajak bicara oleh Allah, tapi hukumnya mengenai kita semuanya. Jika engkau tetap melakukannya, engkau berdoa kepada selain diriku dalam rangka memperoleh manfaat, menolak mudarat. Rata-rata orang berdoa kepada selain Allah, mendatangi kuburan-kuburan wali, ya, mendatangi makam-makam, ya, dalam 2 rangka ini. Minta kebaikan atau minta jauhkan kemudaratan. 2 ini saja. Ini ternyata hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukannya, sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Zalim yang dimaksud ini yaitu dalam firman Allah dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Sesungguhnya engkau adalah orang musyrik yang melakukan kezaliman yang paling besar. Ya, kalau kita ditanya, apa kezaliman yang paling besar dilakukan di muka bumi? Kesyirikan. Berarti azab yang datang, musibah-musibah yang datang paling cepat jika itu dilakukan kesyirikan. Kata Allah, "Wa kullan akhadna bidzanbihi." Seluruh umat itu dihancurkan Allah gara-gara dosa, gara-gara kezaliman yang mereka kerjakan. Dan yang paling besar adalah kesyirikan. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, sebentar lagi akan ada acara besar sekali di mana makhluk Allah mengatakan Allah memiliki anak. Itu Allah katakan, tengok, ini dosa yang paling besar, ini kesyirikan. Allah katakan, "Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa la yanbaghi an yattakhidha ar-rahmanu walada." Allah katakan,
Hampir-hampir langit pecah-pecah. Bayangkan langit 7 lapis itu pecah kalau. Hampir-hampir bumi terbelah dua. Dan hampir-hampir gunung hancur, gor hancur. Gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Hati-hati. Hati-hati jalan di tanggal itu, jalan-jalan di tanggal itu ya. Hati-hati. Itu ombak 20 meter, wah mati kamu. Hati-hati. Agak dulu yang hobi berjalan-berjalan itu. Lewat ke dulu itu. Tanggal 1 Januari sama baik tahun baru. Ya. Sama aja itu maknanya kita merayakan ada dua Tuhan. Hati-hati. Ya, di musibah itu datang disebabkan dosa dan hari itu dosa yang paling besar dilakukan di muka bumi ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ayat yang kedua beliau bawakan firman Allah dalam surah Yunus ayat 107. Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada dirimu dur, bahaya, musibah. Di sini umum seluruh musibah, seluruh bahaya, yang besar yang kecil. Jika Allah menimpakan dirimu musibah, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia saja. Allah yang mengatakan, tidak ada yang bisa menyingkap musibah yang Allah timpakan kepada kita kecuali Dia saja. Kenapa kita berdoa kepada selain Allah? Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja menimpa kita? Sampai kalau seandainya sendal engkau putus, minta sambungkan kepada Allah. Walaupun nanti membeli ujung-ujungnya, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memudahkan datangnya itu uang untuk membeli itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menginginkan dirimu mendapatkan kebaikan, ini obat bagi orang yang hasad. Karena umumnya manusia itu bersifat hasad. Ini obatnya. Wa yuridka bi khairin, jika Allah menginginkan dirimu mendapatkan khair, ini pun umum. Seluruh kebaikan apa saja. Fala radda li fadlitika, tidak ada orang yang bisa menolak karunia itu. Jadi orang yang hasad, walaupun dia kerahkan ribuan tentara untuk menghalangi nikmat yang Allah akan berikan kepada orang lain, tidak akan bisa dia halangi. Karena Allah telah menginginkannya. Hilanglah hasadmu. Ya, ini banyak sekali orang hasad. Pembunuhan pertama kali terjadi ya di muka bumi ini oleh Qabil ke Habil gara-gara hasad. Kemaksiatan pertama kali dilakukan di langit pun gara-gara hasad. Siapa hasad itu? Iblis. Jangan kita hasad. Hasad dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Min syarri hasidin idza hasad. Kapan dikatakan dia sudah dosa besar? Kalau dia telah mengikuti sehingga dia berbuat. Karena hasad itu bisa menjatuhkan dia ke dalam dosa besar. Jika masih dalam hati, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini memang ada hasad dalam tubuh kita. Ya. Dan ini susah dihilangkan. Oleh karena sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, ahli ibadahnya sahabat, anaknya Amr ibn As, susah menandingi seorang sahabat yang terjaga hatinya. Padahal Abdullah ibn Amr ibn As, sahabat yang di siang hari puasa, di malam hari salat malam, ya, kemudian dia baca Quran setiap hari tamat. Siapa bisa nandinginya? Tapi dikalahkan oleh seorang sahabat yang selalu menjaga hati. Tak kala dia mampir di rumahnya, dia tengok dak kati salat malamnya. Dak kati ibadah-ibadah yang khusus. Oh, ternyata dia menjaga hati. Sebelum tidur dia bersihkan semua hatinya. Tidak ada hasad, tidak ada iri dengki kepada orang. Ini berat ini. Ya? Oh, kalau aku cak itu juga Ustaz. Kau ini pedio. Sahabat saja seperti itu dia katakan. Tidak yakin anak. Karena sahabat ini kata Allah wa kullan wa'adallahul husna. Umumnya sahabat dijamin syurga. Tingkatan mereka saya berbeda-beda di syurga.
Ya. Jadi kalau orang yang telah dijamin syurga oleh Allah, begitu keadaan mereka apalagi kita. Nah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jauhkan diriku dari sifat hasad. Kalau nak nyubo, kita hasad atau tidak? Tak kala tetangga kita atau siapa saja beli motor baru, tengoklah hati kita. Ya Allah hasad itu. Hadir ke pernikahan temannya, cantiknya bini dia. Nah, aidanya itu hasad sudah. Dan tingkatan hasad berbeda-beda. Kalau dia sudah berusaha ingin menghilangkannya, maka ya, kita tengok apa yang dia akan lakukan. Seperti itu. Apakah dia ingin menginginkan nikmat itu kepadanya? Atau cuma nikmat itu hilang saja, dia tidak ingin kepada dirinya kembali nikmat itu? Maka bertingkat-tingkat hasad tersebut. Yang jelas hasad dosa besar, enggak boleh. Wal'iyadu billah. Naam. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Allah menimpakan nikmat. Ini berarti nikmat musibah. Nikmat musibah. Allah katakan, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Aku, kata Allah, kami akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan sebagai ujian fitnah buat kalian. Mana orang yang bisa selamat? Musibah berupa kebaikan atau musibah berupa keburukan? Keburukan yang banyak selamat. Makanya nama yang paling bagus adalah selamat. Selamat galau dia. Ya. Tidak. Nama yang paling bagus Abdurrahman dan Abdullah. Mungkin orang yang menamakan anaknya selamat supaya selamat terus. Masya Allah. Ya. Jadi musibah itu dua. Jadi jangan sampai ente memahami musibah itu hanya keburukan. Rata-rata orang bertobat dari apa? Musibah keburukan. Tapi kalau musibah kebaikan, tengok Qarun. Qarun masih keluarga Nabi Musa alaihissalam. Ditimpa musibah oleh Allah berupa kebaikan, hartanya melimpah. Sampai gemboknya saja 8 orang tak terangkat. Gemboknya. Mak mano itu apa namanya? Gudangnya. Apa dia isinya gembok sebesar itu? Setahu anak gembok itu sempat tegam besarnya. Lah kalau diangkat beberapa orang itu gemboknya subhanallah. Ya. Tengok dia akhirnya kufur. Sampai sekarang itu Qarun dibenamkan Allah ke dalam bumi ini. Sampai antu kalau nemu harta disebut harta kau sampai ke sini. Saking banyak harta dia. Enggak manfaat. Karena ditimpa musibah berupa kebaikan. Rata-rata kata Allah fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan orang apabila ditimpa musibah berupa kebaikan, kata Allah, ya, berupa kebaikan, dia akan mengatakan Allah sedang memuliakan aku, kata dia. Tengok, dia merasa aku ni lemah ini, caknya Allah tu ridho. Nah itu. Tak kala dia ditimpa musibah berupa keburukan, dia mengatakan fayaqul rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Itu manusia, tertipu dia. Padahal dua-duanya musibah. Bahkan kita hati-hati dengan musibah berupa kebaikan. Ya, hati-hati musibah berupa kebaikan. Kadang orang banyak tidak lolos di sini. Ya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah timpakan itu kepada orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seberat apa musibah kita, ya, diujungi oleh Allah, dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia sayang sama kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengharamkan sifat yang disebut al-ya'su. Apa al-ya'su? Putus asa. Enggak boleh. Ini dosa, sebesar-besar dosa termasuk. Nanti ada babnya. Bab berputus asa dari rahmat Allah, masuk bab tauhid. Sebesar-besar dosa ente atau badan sudah ditato, toko biji mato ditato. Pengen tobat masih diterima mang. Tendek toko biji mato di tendeknya. Buto Edong di tendeknya apa galo-galonya. Nak tobat masih tobat mang. Berbuat dosa setengah bumi ini. Wah, setengah bumi dosa kalau. Masih terima tobat? Masih. Kalau saya sepenuh bumi ente masih diterima Allah tobat ente sebelum mati. Karena tobat itu ditutup ada dua keadaan. Pertama,
nyawa di kerongkongan, tenggorokan. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Selebihnya masih bisa kita bertaubat kepada Allah. Ya. Bahkan orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah balas dengan syurga. Disebut taubat apa ini? Nasuha. Kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuhamu, dia ampunkan segala dosamu dan dia memasukkan engkau ke dalam syurga. Jadi bisa jadi orang yang dia seumur hidupnya berbuat dosa, tiba-tiba di akhir hayat 2 hari 3 hari sebelum meninggal dunia dia bertaubat, bisa jadi dia masuk surga, kita belum tentu. Makanya jangan mudah-mudah mengatakan, wih budak ini neraka tu lah. Kaget dulu ahi. Bisa jadi kau yang main itu tuh. Makanya kita ini senantiasa berharap selalu kepada Allah. Yang taat berharap kita diterima pahalanya oleh Allah ibadah kita semuanya. Ya. Yang dia bermaksiat kepada Allah, cepat dia merubah dirinya sebelum pintu taubat ditutup. Tidak ada. Pokoknya final itu kapan? Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Itu finalnya itu. Finishnya sesungguhnya kata Nabi, amal perbuatan itu tatkala ditutupnya. Sekarang ini antum kajian, mati di kajian insya Allah masuk surga. Tapi ya, kita tidak tahu penutupan kita di mana. Ada orang kalau sedang sholat sujud dia dicabutnya nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sedang main bola kaki, hati-hati main bola kaki. Itu. Sedang goes, macam-macam. Karena seorang itu akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaan dia sehari-hari. Pun dia dibangkitkan sesuai dengan dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Belum. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala ar-rizqa. Di sini pakai kalimat alif lam, ar-rizqa. Seluruh rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rizki maknawi atau rizki hakiki, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki hanya dari Dia. Tidak boleh minta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta duit ke orang tua, ya minta duit, tapi rizkinya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang tua hanya menyalurkan saja. Yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia Allah lah yang Maha pemberi rizki. Carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala, sembah Dia semata dan syukurilah Allah Subhanahu wa taala, kepadanya kalian akan dikembalikan. Kita semuanya kembali kepada Allah. Oleh karena kalau ada orang meninggal kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kita berbeda-beda. Ya, kembali kita kepada Allah berbeda-beda. Oleh karena itu Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kepada Allah kalian di hari kalian akan kembali kepada dirinya. Berarti kita semuanya kembali kepada Allah. Tapi usahakan kembali dalam keadaan takwa. Kalau kita kembali keadaan takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang bertakwa. Kan kalau disuruh bawa bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian kalau bertemu Allah Azza wa Jalla. Disuruh bawa bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bekal tidak akan baik kecuali bekal ilmu. Seorang tidak akan bagus bekalnya kecuali itu ditopang dengan ilmu. Maka sebaik-baik bekal adalah ilmu. Karena tidak mungkin orang bertakwa tanpa ilmu. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang keempat. Firman Allah dalam surah Al-Ahqaf. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan
siapa lagi orang yang paling sesat? Kalau kita ditanya siapa orang yang paling sesat, ini jawabannya. Dan siapalah orang yang paling sesat dari orang-orang yang mereka menyeru selain Allah, seruan yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang meninggal dunia, patung-patung orang soleh, nabi-nabi yang disembah oleh orang-orang Nasara, Nabi Isa atau Nabi Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi, atau Nabi Hud disembah sebagian penduduk Yaman yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau nabi-nabi yang lainnya banyak diagungkan. Ya. Maka ini adalah orang yang tersesat dan doa mereka tidak akan bisa dikabulkan oleh yang mereka seru tersebut ila yaumil qiyamah, kata Allah, sampai hari kiamat. Kenapa mereka berbes-bes, ya, bergerombol mendatangi kuburan-kuburan? Oh tidak, kami cuma ini baik, cuma apa dia? Ngotai kau. Bahkan di sana ada yang mengatakan ini makam buat minta anak, ini makam buat minta jabatan. Subhanallah. Sampai seperti itunya mereka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan mereka tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Seruan-seruan yang mereka seru itu lalai dari doa mereka, tidak mengetahuinya. Kita lanjutkan habis Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على الصلاة
استوى اعتدلوا. Kar semua ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dulu, masih hangat ya. Ada si kokop pecah lagi. Sisa masa juga ini. Ya, tutup bukunya dulu sebentar. Hanya ngetes ini IQ-nya tinggi apa tidak. Apa itu macam-macam istighotsah? Silakan. Istighotsah tadi saya sebutkan ada beberapa bentuk. Mang Medan, bisa tak? Tak bisa. Ya, Padil bisa Padil. Ayo, antum nak pertanyaan apa ininya antum tuh? Niatnya yang mana? Ya silakan Dil. Iya, bagus. Sebutkan dulu ini begini, begini, baru contoh. Iya. Iya, bagus. Nah, dah. Bukan cak itu maksud anda tuh. Agak lo kepilih ya. Iya, silakan saya. Benar Dil antum tapi salah, iya. Iya, iyalah lah. Kalau bisa tuh ada mic jadi kedengeran yang jawab tuh. Kedengeran salahnya yang mana? Iya. Silakan. Istighotsah kepada Allah. Iya. Dengan meminta untuk dihilangkan. Dan yang kedua yang istighotsah yang dibolehkan. Nah, ini maksudnya terus bagus contohnya. Meminta kepada orang yang mampu. Dalilnya? Nah, itu. Ya, insyaallah. Yang ketiga? Yalah bagus tuh jangan stres ya. Agak salah kalau kepanjangan. Iya, yang ketiga? Istighotsah syirik. Yang syirik contohnya? Meminta kepada mayit atau kubur. Mayit atau? Kubur. Jelas ya. Iya. Sahih jawaban beliau, Masya Allah ya. Ya ini dapat Masya Allah. Ya. Tengok mereknya dulu nih. Masya Allah. Iya, dipakai. Iya. Kita tamat ke dulu ini dalil-dalilnya.
Kita ambil pertanyaan. Pertanyaan sudah, jangan tambah lagi, udah banyak. Dalil yang kelima apa yang keempat ini? Masih yang tadi belum selesai. Dan siapa yang paling sesat? Surah Al-Ahqaf. Dan siapa orang yang paling sesat dari orang yang menyeru kepada selain Allah, yang tidak bisa mengijabah, tidak bisa mengabulkan baginya doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa orang yang menyeru mereka. Maksudnya objek yang diseru tidak mengetahui apa yang diserukan oleh atau yang didoakan oleh orang yang meminta, tidak tahu sama sekali. Sama seperti ayat yang pernah kita sampaikan dahulu, in tad'uhum la yastajibu lakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka la yasma'u du'akum, tidak mendengar doa-doa kalian. Wa idza husyiran nas, dan tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'da, sesembahan-sesembahan yang mereka berdoa kepada mereka menjadi a'da, menjadi musuh-musuh mereka. Nabi Isa menjadi musuh bagi orang-orang Nasara. Orang-orang yang menyembah matahari, agama Shinto. Shinto apa itu? Shinto gendang bukan? Akan menjadi musuh matahari bagi mereka. Yang menyembah Nabi Uzair, Nabi Uzair akan menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat. Akan malu mereka. Bahwasanya yang disembah itu tidak ridho. Tidak ridho. Nabi Isa tidak pernah ridho disembah. Walaupun mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah, tidak pernah ridho. Nabi Isa, Nabi Uzair pun sama, tidak pernah ridho. Nabi-nabi yang lain tidak pernah ridho disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka nanti kelak pada hari kiamat mengingkari persembahan mereka kepada mereka. Diingkari, kami tidak mau kalian menyembah kami. Kami tidak mau kalian mengagungkan kami. Seperti itu. Hatta yang kuburan-kuburan wali-wali yang ada di Indonesia, yang ada di Yaman, yang ada di negeri-negeri Arab, mereka semuanya akan mengingkari apa yang diperbuat kepada mereka, berupa sesembahan-sesembahan, berupa ibadah-ibadah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah dalam surah An-Naml ayat 62. Amma yujibul muttarra. Siapa lagi yang bisa mengijabah al-muttar, orang-orang yang sedang terdesak, orang-orang yang sedang kesulitan, idza da'ahu, apabila dia berdoa kepadanya. Siapa lagi yang bisa mengabulkan? Wa yakshifus su', menyingkap keburukan dari dirinya. Siapa yang bisa? Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, yang dia menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. A ilahum Allah, apakah ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Tuhan yang paling berhak disembahi, apakah ada? Tidak. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Sudah tahu kita, sesembahan yang berhak disembah adalah Allah, masih ada yang berdoa kepada selain Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Sudah tahu bahwasanya yang bisa mengabulkan doa hanya Allah, masih ada yang berdoa kepada selain Allah. Sudah tahu hanya Allah saja yang bisa menyingkap musibah, masih ada yang nguntal ke kepala kebo ke lautan. Agar Nyi Roro, Nyi Riri, Nyi Ruru, Siru, mereka semua dah huyannya. Bayangkan kemarin yang terjadi di Donggala itu, Sulawesi mana itu? Sudah separah itu ditimpa musibah, mereka lepaskan ayam ke lautan masih. Ternyata balik lagi musibah datang yang kedua. Subhanallah, dikiranya ayam itu bisa membuat berhenti itu musibah. Ya, orang yang atau makhluk yang diberikan sesembahan itu bisa memberhentikan musibah. Dia nggak ngerti. Kata Allah, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Sudah jelas. Masa dikalahkan oleh Abdul Muttalib?
Kok bisa Ustaz kita dikalahkan sama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Ya, meninggal di zaman fatrah yang tidak ada Rasul di situ. Ya, tidak menunjukkan zaman fatrah. Ya, seorang itu zaman fatrah dia tidak ada dakwah Rasul di situ. Memang tidak ada Rasul yang diutus, tapi bekas-bekas dakwah Nabi ada. Di situ ada dakwanya Nabi Ibrahim, dakwanya Nabi Isa alaihissalam. Buktinya masih banyak bertauhid. Seperti Abu Bakar radhiyallahu an, tidak pernah menyekutukan Allah di zaman jahiliyah pun di zaman Islam. Waraqah ibn Naufal, di kata Nabi dia di surga. Dia tidak pernah menyekutukan Allah di masa jahiliyah, apalagi di masa Nabi akan diutus. Jadi yang berbuat syirik di zaman itu, maka dia kekal dalam neraka. Ya, kekal dalam neraka. Abu Talib, Abu Lahab, dan yang lainnya yang menyembah selain Allah. Abdul Muttalib terkala Abraha datang dari Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah. Dia datang itu Abraha. Dikira Abraha ya agar menyuruh Abraha pulang ke Yaman agar tidak menghancurkan Ka'bah. Bukan, ternyata Abraha, mana unta aku nih? Ya, kata Abraha. Juga Abraha. Dikira Abraha, dia ini, jangan kami minta tolong jangan datang ke Ka'bah. Enggak. Ternyata dia minta ontanya. Mana onta yang kamu mbek itu Abraha? Ya, Abraha kaget. Dia ingin menghancurkan tempat ibadah mereka yang diagungkan seluruh orang Arab waktu itu. Ya. Apa kata Abraha? Kok engkau meminta? Sempat aja masih meminta onta, sedang kami ingin menghancurkan tempat yang kalian agungkan. Lah kalau onta punya saya, Pak Mang Abraha, ya. Adapun Ka'bah ada yang punya. Ini sebenarnya isyarat Abraha balik baik, mati kaget kau tuh. Itu maksud Abdul Muttalib. Tapi dia tidak mau, tidak ngerti Abraha ini. Karena datang dari jauh, datang dari mana? Habasyah sana, tidak ngerti apa-apa dia. Tidak tahu dia keadaan bagaimana. Orang-orang Arab ini walaupun mereka menyekutukan Allah, mereka mendapatkan doa-doa mereka yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka wa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Tatkala mereka ditimpa ombak di tengah lautan, seluruh Tuhan selain Allah mereka lupakan. Bayangkan. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Allah kabulkan. Falamma najakum ilal barri, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi menyekutukan Allah. Bayangkan, orang musyrik dulu. Tatkala mereka senang menyekutukan Allah, tatkala ditimpa musibah, lupa Tuhan selain Allah. Hanya Tuhan yang di langit mereka berdoa. Beda sama orang sekarang. Kalau dia buntu menyekutukan Allah, dia senang, apa lagi, tambah lagi. Orang sekarang. Kalau dia susah, buyut, jadi dia. Mana ini buntu, astagfirullah. Tak kalau dia cair, pun dia memberi sesembahan dan seterusnya. Wal'iyadu billah. Ya, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Kemudian hadis yang terakhir, dalil yang dibawakan oleh al-muallif wa rawa Tabrani bi isnadihi, dengan sanad dari beliau. Hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Ya, kalau seandainya dia hasan, kita sampaikan hadis ini bahwasannya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafiqun yu'dzil mu'minin. Ada orang munafik. Munafik itu adalah orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Kalau orang kafir menampakkan kekufuran dia disebut kafir. Adapun orang kafir menyembunyikan keimanan disebut munafik. Munafik terbagi dua, munafik amali sama munafik i'tiqadi. Yang di sini yang dimaksud munafik i'tiqadi, di mana seorang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Dia seolah dia muslim salat tapi dia benci sekali dengan syariat Islam. Pedio itu. Apa namanya, rajam-rajam ini. Misalnya. Pedio ini, hukum-hukum Islam dia benci. Ini munafik ini orang. Walaupun dia ketengoknya salat 5 waktu, orang munafik di zaman Nabi lebih keren dari kita. Mereka salatnya bermakmum di belakang Nabi. Kita pernah tak? Pernah untuk makmum Nabi? Tidak pernah. Mereka ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Mereka tawaf. Di zaman Nabi mereka tawaf. Mereka beribadah sedekah di zaman Nabi SAW. Tapi kata Allah, innal munafiqina fi darki asfali minan nar.
Orang munafik dikeraknya api neraka. Dikerak. Lawang di neraka paling bawah itu lama ngengkonian itu. Ini dikeraknya. Di bawahnya lagi. La ilaha illallah. Itu munafik. Yang kedua, yaitu munafik amali. Yang ini tidak menyebabkan kekufuran. Tidak menyebabkan keluar dari Islam. Tapi ini perbuatan orang munafik. Apabila berbicara dusta. Ya, ngojongi. Mudi wong. Apabila dia berjanji, ingkar janji. Apabila dikasih amanah, khianat. Ya, apabila dia bertengkar, kata Nabi, fajara, berlebihan, berbuat zalim dia bertengkar. Ini ciri-ciri munafik. Nah, ini munafik i'tiqadi. Dia ini yu'dzil mu'minin, mengganggu orang-orang beriman. Orang munafik itu begitu. Di zaman Nabi SAW seperti itu. Sampai Nabi mendiamkan istrinya sampai 50 hari lamanya. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Sampai turun ayat gara-gara munafik mengganggu Nabi SAW, menuduh istrinya berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Turun ayat untuk mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Itu munafik. Nabi saja mereka ganggu, apalagi sahabat. Ini sahabat diganggu. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan, "Qumu bina ila Rasulullah sallallahu. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulullah." Yuk, kita berangkat menuju Rasulullah, kita istighosa kepada beliau. Nabi kira-kira mampu tak menolong sahabat yang diganggu orang-orang munafik? Mampu tak Nabi? Ente? Apa lah? Oh, ganti lagi habis. Dia main ini karena ganti hadiah lagi. Tapi kalau ada hadiah, yang penting kalau hadiah main ini dulu. Salah benar kaki. Mampu tak Nabi nolong? Mampu. Mampu. Tapi tengok di sini. Kata Nabi SAW, "Innahu la yustaghatsu bi." Sesungguhnya tidak boleh istighosa kepadaku. Sesungguhnya istighosa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di sini Nabi mengatakan kalimat itu ta'adduban ilallah. Mengajarkan tata cara beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengajarkan kepada sahabat kalau bisa sempurna istighosa hanya kepada Allah. Bukan Nabi ini melarang, maksudnya haram istighosa kepada dia. Supaya sahabat itu benar-benar hanya memperuntukkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saddu dzari'ah, menutup jalan agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Diajarkan Nabi hanya istighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan bab yang lain. Kita ambil pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan. Cukup sampai sini, pertanyaan banyak sekali. Bismillah. Salam Ustaz, bolehkah berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam sujud dan sebelum salam? Afdalnya dilafazkan atau dalam hati? Doa itu dilafazkan ya, bukan di dalam hati. Nah, doa itu berhubungan dengan lisan. Adapun boleh atau tidak bahasa Indonesia, kalau di dalam salat wajib ya harus berbahasa Arab. Usahakan berbahasa Arab. Ya, usahakan berbahasa Arab. Ustadz, apakah halal sembelian seorang muslim jika ia menyembeli tidak menyebut nama Allah dan tidak menghadap kiblat? Kalau dia tidak menyebut nama Allah, maka tidak halal. Ya, tidak halal kita memakan sembelian yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana Ustadz, dibiarkan aja? Mubazir? No, kau ini mubazir. Berarti kalau sembelihan untuk Dewi Kuan Im atau Buddha Culai atau apa semuanya itu mubazir. Kita ini bawa ke rumah, kita ini tidak boleh. Walaupun mubazir dia tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh kita makan sembelian yang tidak lam yuzkarismullah alaihi, yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, ini bukan syarat. Ya, kalau dia menyembeli tidak menghadap kiblat tapi baca bismillah, halal atau tidak? Halal. Ustaz, apakah hadis yang mengatakan tidak ada yang membahayakan Utsman setelah membeli sumur umat adalah hadis dhaif? Tidak, hadis sahih ini. Ya, tidak ada yang membahayakan setelah itu
karena Uthman sendiri mati dibunuh oleh Khawarij. Maksud tidak membahayakan, ini dia tidak masuk neraka. Bahaya yang paling bahaya itu seorang masuk neraka. Uthman dijamin masuk surga. Ustaz di luar tema, dari tadi di luar tema galau. Tentang keutamaan salat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari. Apakah juga berlaku bagi wanita? Mendapatkan takbiratul ihram 40 kali ini untuk salat jamaah. Sedangkan perempuan tidak dianjurkan dia salat di masjid. Ingat, perempuan salat di rumah sendirian bisa jadi pahalanya lebih besar dari ini. Ana nanya antum. Seorang salat di Masjid Nabawi. Ya, perempuan salat di Masjid Nabawi. Mana yang lebih besar pahalanya? Dia salat di Masjid Nabawi atau dia salat di rumahnya dalam kamarnya? Di rumah dalam kamarnya. Berarti untuk perempuan ada pengecualian. Dia mendapatkan pahala yang besar tak kala dia sendirian di rumahnya. Ya. Ada berlaku atau tidaknya, maka yang jelas ini disebutkan untuk kaum laki-laki. Karena yang salat berjamaah itu diwajibkan bagi kaum laki-laki. Ya. Kalau ente salat di masjid dapat 40 takbir, wallahu alam, ya, yang jelas engkau meninggalkan keutamaan yang sangat besar di mana engkau disuruh Nabi salat di rumah. Ustaz, saya mempunyai kerabat yang masih beragama Nasara dari pihak istri. Dalam waktu dekat mereka akan mampir ke Palembang untuk transit dan sekaligus untuk mengajak pulang kampung untuk merayakan hari raya mereka. Terkadang istri sekali meyakinkan untuk ikut, tapi saya tetap tidak mengizinkan anak istri untuk ikut. Bagaimana cara menyikapinya dan mohon nasihat? Enggak boleh. Ya, enggak boleh karena suami ini pemimpin di dalam rumah tangga, tidak boleh menghadiri hari raya yang seperti itu. Kan hari raya ini kira-kira dirahmat apa dilaknat? Dilaknat. Kecuali ente mendatangi itu untuk menceramai mereka. Datang, innal hamdalillah. Oh ya. Lah, boleh, wajib malah. Pergilah ente ke sana. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tidak boleh ente datang. Berarti ente mencari laknat Allah di sana. Ya, seperti itu. Paham ya? Kalau datang siap gak ngapal innal hamdalillah. Ustaz, afwan. Pertanyaan di luar tema. Dari tadi lewat tema ini. Ya. Uang yang jatuh dari kantong seseorang di jalan. Ketika hendak mengembalikannya, orang tersebut sudah jauh, tidak diketahui keberadaannya. Bagaimana hukum memanfaatkan uang tersebut atau diletakkan saja di jalan tersebut? Ini terserah antum. Ya. Kalau jumlahnya sedikit, 50, ya. Atau jumlahnya 60.000 atau 100.000 hatta. Ya, yang dikira antum, caknya budak ini kalau nyari lagi ke sini habis 200.000 duit keliling-keliling. Maka ya bisa ente manfaatkan atau ente sodakohkan. Tapi kalau orang yang zuhud, dia tidak mau mengkonsumsinya. Orang yang zuhud, orang yang wara', pasti dia sedekahkan. Kalau ada dia datang, dia ganti lagi. Ini ambil duit ente. Yang tadi sedekah itu buat saya pahalanya. Seperti itu. Ana yakin kalau antum nemu itu, bakso langsung ngajak kawan. Ya, traktirnya kawan. Ya, mumpung duit uang nih dapat. Ya antum ini. Ustaz, ana baru hijrah. Hijrah ke mana? Ya. Ana baru kali ini ke dalam Masjid Tauhid, doakan ana agar istiqomah menuntut. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ana lihat di sini ada bedak. Hah? Oh, tidak ada beduk. Iya. Bedak. Apa hukum beduk? Ya. Beduk yang sunnah itu azan. Yang sunnah itu azan. Karena pernah sahabat ada yang bermimpi. Dia bermimpi di dalam mimpinya itu disuruh mengumandangkan atau memberi tahu waktu sholat dengan api. Maka ini ajaran Majusi. Ada yang dengan lonceng, ini ajaran Nasara. Ada yang dengan memukul
sesuatu, memukul lah, mirip dengan yang ada itu, maka ini ajaran Yahudi. Lalu yang diambil adalah seruan azan. Nah, seruan azan itu cukup menggantikan semua itu. Jadi kalau dua-duanya dipakai berarti dua kali manggilnya. Manggil berdebak-berdebuk, kemudian baru azan. Ya, cukup dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah benar salat sunnah ba'diyah Jumat jika dilakukan di masjid 4 rakaat? Tapi kalau mengerjakan di rumah hanya 2 rakaat. Iya, benar. Ya, benar. Pertanyaan terakhir, apakah misalkan, apakah misalkan dalam hati ada kadang-kadang muncul percaya selain Allah, muncul terkadang percaya ke selain Allah. Ya apa dia dulu percaya ke selain Allah ini? Ya ini masih umum, pertanyaan mutlak ini. Saya ulang lagi, dengar ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah misalkan dalam hati ada kadang-kadang muncul percaya selain Allah, apakah ini sudah syirik? Dah nanyo ini. Maksud pertanyaan ini, apakah mempercayai selain Allah itu adalah Tuhan yang dibenarkan? Nah gitu nanyanya. Saya ulang lagi ya, dengar ya. Apakah syirik? Ya syirik sebenarnya itu. Tapi cepat mengatakan amantu billah. Itu obatnya. Itu bisikan syaitan. Ente tak kalah salat, ya Allahu Akbar, datang syaitan. Ya, siapa yang menciptakan alam semesta? Hati itu menjawab Allah. Terus setan bisik lagi, siapa yang menciptakan Allah? Maka kita katakan amantu billah. Aku beriman kepada kemudian meludah ke sebelah kiri. Meludahnya bukan keluar banyu meludah. Nah itu aja. Jangan lari udah ini. Ini sudah kita bahas. Ini pembahasan tentang wiswas. Ini sudah saya bahas tentang wiswas. Wiswas terbagi 2 kemarin. Wiswas yang ringan, wiswas yang berat. Sudah paham yang kemarin ya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.